Kisah Para Rasul pasal yang ke-6 ayat 1-7. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas, karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat, lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolas, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar, dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Oke, shalom semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Baik, hari ini kita akan lanjut lagi belajar, di mana yang lalu kita sudah belajar bahwa segala sesuatu di muka bumi ini yang berkembang akan membawa dampak ekses negatif. Seperti yang terjadi di Kisah Rasul pasal 6 ini. Di mana Tuhan Yesus ketika naik ke surga, murid-murid para rasul melanjutkan pelayanan itu, dan Petrus setelah dihinggapi Roh Kudus, menerima pengurapan yang baru dari Allah, pelayanan para rasul lebih berkembang lagi. Tetapi Allah sudah menentukan bahwa sudah disiapkan 12 rasul dengan 3 soko guru jemaat yang akan menangani segala masalah tentang pelayanan yang ditinggalkan oleh Tuhan Yesus. Di mana pelayanan yang ditinggalkan oleh Tuhan Yesus, kita coba menghitung dengan cara yang sederhana, 5.000 orang laki-laki di dalam peristiwa 5 roti memberi makan 5.000 orang laki-laki. 5 roti 2 ikan ya. Nah, ketika Petrus berkhotbah 5.000 orang dibaptis. Kita hitung rata-rata 15.000 orang. Di mana para rasul tadinya mengikut Yesus tanpa perencanaan pelayanan yang langsung demikian besar. Mereka punya figur seorang pemimpin. Tetapi ketika pemimpinnya sudah tidak ada, Allah sudah menyiapkan organisasi. Sehingga kalau boleh kita sedikit menyimpang dalam pengertian yang lain, ketika sesuatu yang kita terima dari Tuhan itu pergi atau meninggalkan kita, sesungguhnya Allah sudah menyiapkan yang lain yang jauh lebih besar daripada apa yang pernah terjadi dalam hidup kita yang lalu. Artinya Tuhan Yesus melayani sendiri. Di dalam Kisah Rasul, 12 rasul yang melakukan keputusan. Masih ada 3 soko guru jemaat. Sehingga para murid atau para rasul ketika ditinggalkan Tuhan Yesus, mati di atas kayu salib lalu naik ke surga, mereka sudah dipersiapkan sesuatu yang lebih besar, yaitu yang namanya organisasi. Seringkali kita salah berpikir, ketika yang kita kerjakan, yang berkembang dengan pesat, yang membuat kita berhasil, membuat kita kaya, tiba-tiba terjadi quote and quote sesuatu oleh karena satu dan lain hal, walaupun itu mungkin buruk, hilang, pergi atau meninggalkan kita. Yang akhirnya membuat kita itu bukan hanya sedih, tapi terpuruk sampai akhirnya
tidak ada manifestasi diri, atau kalau boleh dibahasakan membunuh dirinya, yang salah satunya kapasitas dirinya karena kecewa. Itu pemikiran yang salah, saudaraku. Apabila kita mengikut Tuhan, murid-murid gak pernah punya persepsi kalau Tuhan akan mati di kayu salib, dibunuh, digantung, mati dalam kehinaan. Seringkali kita seperti murid-murid yang dimana diwakili oleh Petrus bahwa kamu gak boleh tinggalkan kami. Seringkali kita selalu berpikiran apa yang pernah kita miliki atau apa yang sudah kita miliki yang kita tidak ingin hilang, pergi atau meninggalkan kita. Padahal sesungguhnya Allah sudah menyiapkan sesuatu yang berbeda. Yesus gak boleh pergi, tapi sebenarnya Yesus mempersiapkan murid-muridnya, termasuk pemimpin tertingginya, orang yang gak pingin Yesus pergi, yaitu Petrus. Semakin saudara tidak ingin sesuatu yang hilang di dalam diri saudara, yang berharga, yang saudara tidak ingin meninggalkan saudara, semakin sesungguhnya Allah itu menyiapkan saudara semakin lebih lagi untuk menerima yang baru. Sehingga kita nggak usah berkelahi dengan masa lalu kita. Kita nggak usah berkelahi mempertahankan apa yang kita miliki. Flow aja, follow aja, mengalir aja. Mengalir bersamamu, bersuka di hadapanmu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Ini lagu lama ya, tetapi lagu ini adalah firman Tuhan yang disenandungkan, saudaraku. Sehingga dari kisah Rasul pasal 6, kita boleh mendapatkan sebuah pemikiran dari Tuhan bahwa Tuhan sudah mempersiapkan segala sesuatu yang jauh dari pemikiran saudara untuk menggantikan segala sesuatu yang saudara sudah miliki yang dari Tuhan. Sehingga saudara nggak perlu berbuat yang aneh-aneh lagi, nggak perlu bersungut-sungut, nggak perlu bersengketa, nggak perlu berkelahi. Berilah maka kamu akan diberi. Apabila orang meminta bajumu, berikan jubahmu. Kalau orang ingin kamu berjalan 1 mil, berjalanlah bersama dia 2 mil. Dan sebagainya. Nah, di ayat 3, ini Allah berkata bahwa para rasul ketika menghadapi masalah di dalam dampak negatif perkembangan pelayanan saat itu, memutuskan melepaskan bagian pelayanan mereka, yaitu pelayanan meja. Karena mereka sadar dan bertobat. Karena sudah melakukan segala sesuatu dengan segenap kekuatan mereka. Membuat mereka lalai. Mereka mengaku lalai memberitakan firman Allah dan melakukan pelayanan kasih. Yaitu pelayanan terhadap orang-orang yang kurang mampu atau miskin. Nah, para rasul mengambil keputusan menyerahkannya, lalu yang harus menentukan siapa yang melakukannya diserahkan kepada orang-orang yang merasa tidak puas, yang protes, yang bersungut-sungut, yang berkelahi. Tetapi dengan standar tetap firman Allah. Bagaimana kisah Rasul pasal 6 ini mengajarkan kita di dalam perkembangan yang akhirnya menimbulkan atau membawa dampak yang negatif. Kita harus menyelesaikannya
langsung menuju kepada titik negatif itu dan menyerahkannya kepada yang bersangkutan untuk menyelesaikannya dengan standar Alkitab. Dengan standar firman Allah. Para rasul kita udah belajar kokoh dan teguh. Jujur mengakui kesalahan, tapi tetap memakai standar Alkitab. Nggak boleh kompromi. Dalam segala hal. Baik itu menyangkut keuntungan dengan cara yang licik, atau mempertahankan kehilangan yang memang sudah sepantasnya hilang. Dengan cara yang licik pula mempertahankannya. Memainkan arus-arus negatif, pemikiran-pemikiran yang salah, yaitu pemikiran-pemikiran dunia yang dikuasai oleh roh jahat. Sehingga yang lalu kita ada sedikit belajar tentang bagaimana seseorang ketika mengingini keberhasilan, ketika tetap mengingini kekayaan, tetap mengingini segala sesuatu yang baik yang di dalam dia yang hebat, orang itu akhirnya menjadi narsistik, menjadi dominan dengan cara yang menyakitkan. Para rasul tidak melepaskan masalah, melepaskan wewenang mereka, memberikan kepada mereka yang harus dipilih oleh mereka sendiri, melaksanakan tugas dalam pelayanan. Kisah Rasul 6 tentang meja. Tetapi para rasul tetap memakai standar Alkitabiah. Yuk kita tengok ayat 3. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik. Apakah ini tidak sesuai dengan kitab Timotius yang ditulis oleh Rasul Paulus tentang diaken atau penilik jemaat? Sama, saudaraku. Dan yang penuh roh dan hikmat. Sehingga para rasul menentukan bahwa orang itu harus dikenal sebagai orang yang baik dalam perbuatannya. Lalu orang yang dipenuhi roh. Ada kuasa Tuhan yang menyertai dia dalam perbuatannya, kehidupannya, dan pelayanannya. Kesaksian hidupnya jelas-jelas sesuai dengan Injil karena diteguhkan oleh Roh Kudus. Bukan hanya mujizat. Karakter-karakter yang ada di dalam dirinya. Perbuatan-perbuatan yang dilakukannya. Dan orang itu penuh roh dan berhikmat. Nggak boleh sembarangan pilih orang. Apalagi kalau terjadi masalah dalam perkembangan, dalam kemajuan kehidupan yang Allah beri. Ketika terjadi ekses negatif, dampak negatif muncul, kita melihat Kisah Rasul pasal 6 ini. Kejadian yang sama, lalu para rasul memberikan keputusan yang akhirnya di ayat 3 ini dikatakan orang yang terkenal baik. Orang yang dikenal perbuatannya baik, perilakunya baik, karakternya baik. Nggak boleh sembarangan. Nggak cuman yang terlihat baik aja, padahal kita tahu sebenarnya tidak baik. Seringkali banyak orang salah memilih. Mungkin orang itu punya kelebihan sesuatu, mungkin kelebihan ekonomi, kelebihan pendidikan, kelebihan mungkin orang yang punya status yang berbeda, jabatan, dan sebagainya. Tetapi hidupnya, perbuatannya, ada yang tidak sesuai dengan standar Kisah Rasul 6. Orang itu tidak pernah bisa menyelesaikan masalah. Sehingga para rasul setelah mengembalikan kepada mereka, karena mereka terkena dampak negatifnya, para rasul menentukan orang itu harus terkenal baik, artinya perbuatan dan karakternya,
lalu penuh dengan Roh Kudus, nyata-nyata kuasa penyertaan Allah di dalam kehidupannya, di dalam pekerjaannya, di dalam pelayanannya. Dan harus berhikmat. Seringkali kita melihat bahwa di dalam komunitas-komunitas orang-orang yang punya sesuatu yang ditunjuk untuk memimpin akhirnya tidak sanggup menjalankan kepemimpinan yang dibutuhkan saat itu, saudaraku. Nah, hari ini kita belajar apa itu standar Alkitab, yaitu orang-orang yang ditunjuk untuk menyelesaikan masalah karena ada masalah akibat terdampak oleh sebuah kemajuan. Dan Alkitab menyatakan, menggariskan, membuat standar bahwa orang yang terkenal baik, orang yang penuh Roh Kudus dan berhikmat. Amin, saudaraku. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih.